Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan kau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak merenungkan minggu ini tentang Yesus sebagai roti kehidupan bagi kehidupan kita, itu ya. Maknanya itu seperti apa? Kalau sebagai makanan saya gambarkan ya antara kelaparan dan kekenyangan. Ibu-ibu pasti paham kalau anaknya itu lagi lapar ya. Kalau anaknya lagi lapar itu rewel, ya kan, uring-uringan. Bisa jadi mungkin dia kehausan, anak kecil ini bisa jadi dia memang sungguh lapar. Tapi bisa jadi juga yang lain gitu ya, rewelnya anak kecil ini juga. Tapi sebagai ibu, sebagai mama akan tahu ini anak ini lapar. Meskipun belum waktunya makan ya pasti juga akan diberi makan ya, supaya tidak rewel lagi. Kita bisa melihat dalam bacaan pertama, Bapak saudara-saudari yang terkasih, bangsa Israel ini rewel ya, karena mereka kelaparan. Setelah keluar dari tanah Mesir, mereka di padang gurun mengembara untuk menuju tanah terjanji itu, lalu tidak ada makanan. Dan pada saat tidak ada makanan mereka rewel, mengatakan bahkan kemudian menghujat Tuhan. Ya. Lebih baik kami tidak keluar dari tanah Mesir, lebih baik kami ini makan dengan daging satu belanga begitu dan makan roti dan kemudian mati, tidak apa-apa daripada kami mati kelaparan di tengah padang gurun itu. Ini lalu kemudian Tuhan mengutus Musa untuk mendatangkan apa yang dia kehendaki, memberikan makanan daging melalui burung puyuh yang turun pada saat senja hari, dan esok paginya
ya ditunjukkan hadirnya mana itu, pemberian dari Tuhan itu. Kita bisa melihat bagaimana risiko orang yang kelaparan secara materi gitu ya. Dan memang Bapak Saudara-saudari yang terkasih, itu yang juga dilihat oleh Yesus kepada umat orang-orang Yahudi yang mengejar-ngejar dia, mengikuti dia. Dikatakan kamu ini tidak melihat tanda-tanda sebenarnya, tapi kamu itu pengen makan gratis ya. Karena Yesus telah mengadakan banyak roti untuk mereka itu dan mencari-cari untuk itu. Maka diingatkan, hendaklah kalian mencari makanan yang bisa membawa engkau sampai pada hidup yang kekal. Jangan bekerja untuk makanan yang membawa engkau pada kebinasaan dunia ini. Nah, ini yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita itu ya. Seringkali kita bisa melihat memang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, paham komunisme mengatakan yang tidak percaya pada Tuhan itu mengatakan orang yang lapar itu tidak bisa berdoa. Dan betul, orang yang lapar tidak bisa berdoa. Dia masih mengejar apa yang menjadi kebutuhan pokoknya, kebutuhan primernya itu. Dalam skala Maslow itu yang paling dasar kita itu secara survival dan juga secara naluriah itu ya makan yang dikejar pertama itu ya. Lalu kemudian baru yang lain, kalau sudah makan ini sudah terjamin, terpelihara, lalu yang lain lagi, begitu juga. Tapi kalau soal makan ini kemudian tidak terpenuhi ya, lalu kemudian orang tidak bisa melihat yang lebih tinggi lagi dan lebih ilahi. Tapi Yesus mau mengajari mereka, jangan sampai kalian ini terjebak pada makanan yang membuat binasa, tapi carilah makanan yang membuat engkau bisa dalam hidup yang kekal gitu. Dan dia lalu menunjukkan dirinya bahwa akulah roti kehidupan, karena orang Yahudi mengakui berilah kami makanan yang berilah kami roti itu senantiasa. Tuhan berilah kami roti itu senantiasa gitu, yang bisa memberi pada kehidupan yang kekal. Akulah roti kehidupan kekal. Barang siapa makan diriku dia tidak akan lapar lagi, barang siapa minum itu tidak akan haus lagi gitu. Dan disitulah lalu kita diajak sebagai bagian dari murid Kristus untuk percaya bahwa Tuhan itu yang mensejahterakan dan memberi rezeki dalam kehidupan kita gitu. Kalau dalam bahasa Aram, Bapa kami yang diajarkan Tuhan itu dia menyatakan berilah kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Kalau kita dipersingkatkan berilah kami rezeki pada hari ini itu adalah berilah kami makanan yang secukupnya untuk hari ini. Itu mau mengatakan mohon pada Tuhan untuk terus menerus membuat kita kenyang, membuat kita itu sungguh-sungguh tercukupi dalam rezeki hidup kita ini. Dan harus yakin bahwa Tuhanlah yang memelihara dan kemudian mengenyangkan untuk segala hal dalam aspek kehidupan kita. Nah, tantangan milenial kita apa, Bapak Saudara-saudari yang terkasih dengan Yesus sebagai roti kehidupan ini ya. Pertama itu saya prihatin bahwa sekarang ini orang tidak hormat dan tidak menjunjung dengan sepantasnya makanan itu. Rezeki yang dari Tuhan sehari-hari yang diberikan itu ya itu tidak sepantasnya dan tidak dihargai. Kalau dulu itu orang menghargai secara budaya itu ono dino ono upo. Karena memang makanannya dari nasi gitu. Tapi sekarang ini kan macam-macam, sehingga lalu menghormati dan menghargai makanan yang pemberian Tuhan itu seperti apa. Gitu. Orang sekarang bahkan sungguh kemudian dengan tren kuliner ini lalu makanan itu hanya menjadi untuk pamer. Ya kan beli banyak makanan lalu dipotret-potret dan sebagainya gitu. Yang makan itu HP-nya bukan mulutnya untuk pamer. Ini loh saya sudah makan di sini loh, sampai di sini loh dan sebagainya. Juga pamer, makannya beli banyak, pesennya banyak supaya makannya hebat-hebat macam-macam. Tapi mimikri itu, tital-titil tok ae. Ya kan, enggak dihabiskan. Hanya untuk pamer. Lalu makan ini untuk apa? Dibuang. Bayangkan. Ya jangan salah kalau rezekinya seret. Karena Anda membuang rezeki yang dari Tuhan.
Tidak mau repot, ada yang mau repot sungguh-sungguh ya dibungkus, diberikan pada orang yang membutuhkan, dibungkus, dimakan, dibawa ke rumah, bagus. Tapi adanya ya sudah, ini kan murah, ini kan banyak, ya sudah sisain gitu aja. Baru minta Tuhan kami mohon rezeki ya, diberi rezeki aja dibuang-buang hanya untuk pengakuan diri kok. Ini tantangan kuliner sekarang, ini tantangan milenial kita ini. Yang kedua, Bapak saudara-saudari yang terkasih, kita itu yang sudah mengatasi di level kehidupan yang tidak kurang makan itu akan mengalami Anda dibuat kekurangan dan kelaparan serta kehausan di level yang lebih tinggi. Ya, sehingga ada banyak orang itu sekarang tuh ya seperti zombie mungkin, lapar terus, haus terus. Tapi lapar kasih sayang, lapar perhatian, lapar kepedulian dari keluarganya. Ada yang lapar untuk mencari kemenangan terus-menerus. Jadi haus terus dengan soal itu, lapar terus soal itu. Ada yang lapar butuh pengakuan tadi itu. Kalau yang lain itu bisa begini, saya harus lebih lagi dan sebagainya. Anda dan saya itu dibuat di zaman milenial itu, kita itu tidak percaya diri, kita itu kalah dan kurang dibanding orang lain. Setiap kali Anda beli sesuatu, Anda mengalami sesuatu, Anda membandingkan dengan yang ada di medsos, Anda merasakan saya kurang ya. Padahal itu perjuangan Anda loh. Itu Anda lalu menjadi lapar, saya kurang itu, saya lapar. Oh teman saya sudah sampai sana, saya hanya sampai di sini. Saya lapar tanpa sadar. Saya menjadi haus. Oh teman-teman saya sudah pakai skincare yang mahal, saya kok harganya level rendahan. Kita lapar, kita haus soal itu. Dan itu lihat, sekarang banyak orang. Sehingga tidak akan pernah bisa, Anda mau healing apa, Anda terpenuhi apa, Anda tidak akan pernah puas. Tidak akan merasa kenyang dan bersyukur. Karena kita dibuat seperti zombie zaman ini. Kurang terus, lapar terus, haus terus. Karena apa? Media sosial. Kita mudah dibanding-bandingkan dan membanding-bandingkan. Yang paling berbahaya itu adalah Anda lapar dengan eksistensi Anda. Anda tidak puas dengan suami Anda, lapar untuk suami yang lain. Anda tidak puas dengan istri Anda, lapar istri orang lain. Anda tidak puas dengan anak-anak Anda, lapar dengan anak-anak yang lain. Ini yang paling berbahaya, yang merusak keluarga, yang merusak hubungan Anda. Karena kelaparan dan kehausan eksistensial. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyatakan hari ini, aku roti kehidupan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang binasa, untuk hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama untuk sungguh mohon, agar Yesus yang sungguh memelihara kehidupan kita di tengah situasi yang membuat kita mudah lapar di zaman ini. Entah lapar makanan dan lapar hal-hal yang lain. Dan kita mohon sungguh supaya sungguh makanan yang dari Tuhan inilah yang membuat kita selamat, membuat kita sungguh-sungguh sampai kehidupan yang kekal. Saya menyapa Anda yang mungkin hari-hari ini, mungkin kelaparan rohani, kelaparan psikis, kelaparan cinta. Anda yang sungguh tidak pernah merasa puas atas apapun. Pagi ini Tuhan mengajak Anda untuk terbuka atas makanan rohani dari Tuhan yang memenuhi untuk segalanya. Dan bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga kita memegang apa yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita dan meyakini Tuhanlah yang memelihara hidup kita, Tuhanlah yang memberi makanan dalam hidup kita, Tuhanlah yang memberi rezeki, dan Dialah yang mengenyangkan kehidupan kita untuk segala sesuatu. Berkat Tuhan menyertai kita semua.